Baik teman-teman, di video yang kali ini saya akan memberitahu bagaimana sih caranya membedakan dan mencari tahu yang mana netral dan yang mana grounding pada sistem panel. Dan yang kedua, caranya menentukan apakah kondisi MCB atau panel tersebut kondisi konslet atau tidak dengan menggunakan voltmeter. Dan yang terakhir yaitu cara mengecek kapasitor dan mencari tahu apakah masih normal atau tidak. Yang pertama kita akan fokus dulu yang ke panel. Panel ini adalah panel listrik 3 fasa dari MCB ke MCB. Jadi terdapat beberapa pembagian MCB sesuai dengan kebutuhan ruangannya. Di sini sudah ada keterangan. Jadi MCB ini sampai ini untuk kebutuhan AC atau air conditioning. Dan untuk yang ini R3, R2, 4, 5, ini 1. Ini untuk kebutuhan lampu ruangannya. Oke. Dan sudah ada tertera yang dimana untuk MCB AC ini memiliki arus yang lebih besar, yaitu 32 ampere. 32 ampere ini ya, 32 ampere. Sedangkan untuk MCB lampunya memiliki arus maksimal yang kecil, yaitu sekitar 6 ampere ini. Oke, sekarang kita akan fokus bagaimana sih caranya mencari tahu dan membedakan mana itu netral dan mana itu grounding pada sistem panel listrik. Sebelumnya kita harus kenal dulu. Sebelumnya ini adalah grounding hijau kuning, dan ini adalah netralnya. Oke, jadi untuk video yang praktik pertama ini saya akan memberitahu khusus buat teman-teman yang masih bingung caranya membedakan netral dan grounding pada sistem panel listrik. Untuk itu kita membutuhkan sebuah alat yang namanya tang ampere. Nah, kenapa kita butuh tang ampere? Supaya kita mencari tahu lebih detail dengan mengukur arus pada kabel netral atau grounding. Jika MCB tersebut terdapat sebuah beban, maka otomatis di bagian netralnya akan terdapat arus listrik yang mengalir juga. Sedangkan sebelumnya ini khusus MCB yang normal atau tidak ada sebuah kebocoran. Jadi ketika diukur dengan tang ampere, yaitu di mode AC, di mode AC, ampere AC, ketika kita ukur arus di netral, maka akan terdapat arus total dari semua peralatan yang terdapat pada masing-masing MCB. Sedangkan di netral, jika diukur arus, tidak ada arus atau aliran yang terdapat yang di sini jika MCB tersebut kondisinya normal. Oke, sebagai contoh, kita anggap awalnya kita tidak tahu yang mana netral dan yang mana grounding. Sedangkan kita sudah tahu teori dasar bahwa yang netral itu jika diukur dengan tang ampere akan terukur arus totalnya, dan jika kita ukur di bagian grounding maka tidak akan terukur arus atau tidak ada arus yang mengalir di grounding. Oke, kita akan ukur dulu di bagian groundingnya, di bagian yang ini, kabel kuning dan hijau. Nah, ini terukur 0,00. Jadi di sini tidak ada arus yang mengalir yang menandakan konektor ini grounding. Oke, ini grounding. Terus kita pindah yang ke sebelahnya, yang warna biru.
Nah, di sini LCD tang ampere langsung merah yang menandakan konsumsi arus pada kabel biru ini sangat tinggi, yang artinya ini ini hasil dari arus total. Jadi ini disebut netral. Oke, udah ketemu. Ini netral, ini grounding. Namun jika kita ukur menggunakan sebuah multimeter, contohnya multimeter analog, maka dalam pengukuran tidak akan akurat. Kenapa? Begini, saya akan contohkan. Kita pilih dulu selektor dari AC volt ke AC volt. Nah, ketika kita menentukan yang mana itu netral dan yang mana itu grounding dengan menggunakan multimeter analog atau digital, maka kedua pengukuran fasa ke netral dan fasa ke ground akan tetap terukur dan tegangannya akan sama. Contohnya ini. Oke, ini ke 300 volt dan ini saya tancap di salah satu fasa MCB, misalnya yang R3 ini. Nah, ini naik dan terukur maaf ya, ini agak buram multimeternya. Ini terukur 220 volt yang dari fasa ke netral. Sedangkan dari fasa ke ground hasil pengukurannya akan sama. Meskipun terdapat sedikit penurunan, yang awalnya dari fasa ke netral ini 220 volt. Ini turun. Kemungkinan ini tegangannya turun dari sumber PLN-nya langsung. Ini agak ngedrop. Oke, kita ulang. Untuk fasa ke netral ini terukur 210 ya. 210 volt fasa ke netral, dan fasa ke grounding ini terukur 210 volt juga. Jadi kalau kita menentukan sebuah panel yang mana itu grounding dan netral dengan multimeter analog, maka kita akan sulit mendapatkan jawaban atau hasil dari pengukuran dengan multimeter analog. Maka dari itu kita membutuhkan yaitu tang ampere. Karena ketika netralnya itu diukur dengan tang ampere, maka arus yang mengalir yaitu arus total dari seluruh pemakaian arus dari MCB berikut. Oke, seperti di awal kita tempelkan. Jika terukur arus ini yaitu 11 ampere, artinya ini adalah netralnya. Sedangkan yang groundingnya tidak akan terukur. Yaitu 0 volt. Dengan syarat MCB-nya kondisi normal atau tidak ada kebocoran. Oke. Segitu, kita lanjut ke praktik yang kedua. Oke teman-teman, praktik yang kedua ini bagaimana sih caranya mengetahui apakah MCB tersebut kondisi short atau tidak ketika diketahui salah satu MCB-nya ini turun. Oke, caranya misalnya kita akan turunkan dulu MCB R2 atau ruangan R3 atau ruangan 3 yang terdapat sebuah AC. Kita turunkan untuk percobaan. Oke, ini kondisi off atau mati MCB-nya. Untuk lebih tahu kita ukur dulu stop kontak dari ruangan 3. Oke, kita lanjut ke lokasi. Stop. Oke teman-teman, ini adalah ruangan 3. Ruangan 3 kelas TSE atau PTE. Oke, kita lanjut. Ya.
Baik teman-teman, sekarang kita ukur dulu untuk mengetahui apakah stop kontak dari ruangan 3 ini masih terdapat tegangan atau tidak. Caranya kita ukur dengan multimeter analog dengan selektor AC volt. Oke, saya akan tancapkan di stop kontaknya. Oke, nggak ada tegangan ya. Coba saya akan naikkan dulu MCB-nya. Siapa? Oke teman-teman, untuk stop kontak dari ruangan 3 ini sudah kita tancapkan sebuah multimeter analog untuk mengukur tegangannya. Terus sekarang kita akan menaikkan MCB R3 ini untuk mengetahui apakah benar R3 ini tersambung ke stop kontak dari R3 tersebut. Kita naikkan. Oke, ini naik 1. Oke teman-teman, ini hasil pengukuran dari stop kontak ruangan 3. Oke, hasilnya ini agak buram ya. Ini di 210 volt. 210 volt. Oke, sudah terukur ya. Sekarang saya akan matikan MCB-nya. Dan ketika MCB-nya mati, akan saya tancapkan sebuah alat, yaitu ini alatnya short circuit atau konsleting. Jadi saya akan matikan MCB-nya dan saya akan pasang short circuit ini ke stop kontaknya untuk mengukur dan mengetahui apakah MCB-nya itu kondisinya short atau mati karena overload pada MCB di panelnya. Ini anggapannya kalian gini ya, tidak tahu apakah MCB-nya itu short karena beban yang konslet atau kondisi MCB-nya itu trip karena overload. Oke. Sebelumnya ini tengahnya ini berisi sebuah kabel yang langsung disambung antara kabel 1 dan 2-nya. Jadi makanya disebut ini yaitu short circuit. Oke. Kita cabut dulu. Oke, cabut yuk. Sekarang kita matikan MCB-nya. Oke teman-teman, untuk MCB R3 akan saya matikan atau posisi 0. Sudah ya, posisi 0. Sekarang kita pasang alat short circuit-nya. Oke, sekarang kita pasang. Ini posisi 0 ya, 0. Karena ini MCB-nya sudah mati, jadi kalian jangan takut ya, takut meledak. Oke, ini 0, kita hidupkan. Nah, aman ya, aman. Karena ini MCB-nya kondisi mati. Oke, sekarang kita ukur ke panelnya. Baik teman-teman, sebelumnya kita ukur dulu tegangan di sebelum MCB dan setelah MCB pada MCB ruangan 3 ini. Caranya untuk hitam kita tancapkan di netral. Ini selektor di posisi AC volt ya. AC volt. Kita coba tancapkan di sebelum MCB. Nah, ini terukur tegangannya. Coba difokuskan. Oke, tegangannya ini 190 ya. Mungkin ini tegangannya apa? Kayaknya ngedrop deh. Ngedrop dari PLN-nya langsung. Oke. Dan kita tancapkan di setelah MCB. Nah, oke ya, sudah ya, tegangannya ini 0. Yang artinya MCB-nya sudah terputus. Oke, sekarang kita cek untuk mengetahui. Jadi ini anggapannya kalian belum tahu apakah MCB ini kondisi short total karena dia ngetrip atau kondisinya trip karena overload. Jadi begitu anggapannya. Oke. Oke ya. Untuk membandingkan MCB-nya, saya akan ambil contoh MCB ini R3 juga. Cuman ini untuk lampu ya. Sedangkan ini untuk AC, R3 AC. Ini R3 lampu. Saya akan matikan supaya
input dan outputnya terputus. Oke, sudah ya. Sekarang kita cari tahu dulu kasus MCB yang kondisinya short. Ketika MCB itu short, maka netral sama pasa setelah MCB ya, ini pasa setelah MCB-nya kondisinya terputus, dia akan tersambung. Caranya kita arahkan dulu selektor multimeter ke arah paling kecil, yaitu kali 1. Kita kalibrasi dulu ya. Kalibrasi kita paskan di angka 0 jarumnya. Oke, ini 0. Ya. Jadi ketika MCB itu short, maka netral dan pasa setelah MCB ya akan tersambung. Nah, ini kondisinya tersambung ya di angka 2 ohm. Jadi MCB ini kondisi short. Jadi teman-teman kalau udah tahu kondisinya short dan teman-teman naikkan MCB-nya, maka otomatis MCB ini akan trip atau jogleg, atau bahkan lebih parahnya bisa-bisa alat yang short itu bisa terbakar atau meledak. Oke, begitu caranya. Jadi ini langkah penting untuk teman-teman sebelum kita menaikkan MCB dan mencari tahu penyebabnya itu trip karena short atau trip karena overload. Nah, jadi MCB R3AC ini kondisinya short circuit. Nah, kita coba bandingkan yang MCB R3 lampu ini, apakah short juga? Oke, tidak ya. Ini saya tancapkan probe-nya di setelah MCB. Ini kondisinya tidak naik jarumnya atau tak terhingga nilainya. Artinya MCB R3 ini kondisinya trip karena overload. Jadi beda istilah MCB short dengan MCB overload. MCB short itu dia ngetrip karena terjadinya aliran arus yang sangat tinggi disebabkan bebannya yang menarik arus lebih besar. Dan jika kondisi trip di netral dan pasanya akan tetap tersambung atau terukur dengan sektor ohmmeter. Sedangkan untuk MCB kondisi overload, pasa dan netralnya tidak akan terukur karena bebannya menarik arus besar sesaat, namun tidak terjadinya short circuit. Oke, mati ya. Oke, begini langkah penting untuk mengetahui apakah MCB tersebut trip karena short circuit atau trip karena overload. Jadi teman-teman juga perlu tahu sebelum menaikkan atau menormalkan fungsi MCB ini, yaitu tersambungnya pasa dengan input pasa dengan output pasanya. Oke, baik. Untuk video praktik kedua ini sekian dulu. Kita next ke part 2, yaitu praktik tentang mengukur kapasitor apakah normal atau tidak dengan multimeter analog. Oke, video kali ini kita cukupkan dulu dan kita next ke video selanjutnya. Oke.